Oke, halo teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di Ritma Podcast. Mungkin seperti biasa, dalam beberapa menit ke depan, izinkan saya, Andi Alif Depula Kahar, atau bisa teman-teman panggil Andi, akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Adapun topik pembahasan pada podcast kali ini sangat menarik, yaitu tentang ritma riset. Mari kita bahas dari sumbernya. Nah, teman-teman, salah satu proker unggulan Ritma adalah Ritma Riset. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang udah tahu nih apa itu Ritma Riset. Tapi mungkin sebagian juga ada yang baru kenal. Nah, untuk itu, mari kita kepo ini tentang Ritma Riset dari sumbernya, yaitu Ketua Divisi R&D Ritma, Kak Vicky. Halo Kak Vicky. Halo Andi, Iya, bagaimana nih kabar dari Kak Vicky? Alhamdulillah baik. Andi sendiri bagaimana kondisinya? Iya, alhamdulillah baik juga Kak. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang ritma riset, mungkin dari Kak Vicky bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa kenal lebih dekat dengan Kak Vicky. Silakan Kak. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Vicky Iqbal Azizul Alim. Aku dari jurusan Statistika angkatan 2020. Salam kenal ya teman-teman semua. Iya, salam kenal juga Kak Vicky. Mungkin mau nanya nih, kesibukan apa saja sih yang Kak Vicky jalani selain kesibukan kuliah? Apalagi kan sekarang lagi liburan. Oke, untuk kesibukanku sendiri selama ini tentunya aku aktif ya berorganisasi di Ritma dan sekarang juga mulai aktif juga ngajar les di salah satu bimbingan belajar dan mengikuti beberapa pelatihan buat mengisi waktu luang kayak gitu Andi. Wih, sangat produktif sekali ya Kak Vicky ini. Mungkin karena teman-teman semua sudah pada kepo nih tentang apa itu ritma riset, mungkin dari Kak Vicky bisa langsung jelasin nih. Itu apa sih ritma riset tuh gimana sih Kak gambarannya? Mungkin bisa dijelaskan apa dulu pengertiannya Kak. Silakan Kak. Oke, Ritma Riset sendiri itu merupakan salah satu program kerja unggulan di Ritma yang tentunya berkaitan erat dengan riset. Nah, sebelum aku jelaskan lebih detail terkait ritma riset ya, karena program kerja yang ada di R&D ini saling berkaitan satu sama lain, jadi lebih baiknya aku jelaskan dulu setiap program kerja yang ada di R&D kayak gitu, biar teman-teman juga bisa tahu terkait rangkaian dan program kerja dari divisi R&D kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu ada program kerja yang namanya kelas diskusi. Nah, kelas diskusi ini merupakan sebuah webinar atau pembekalan dari pemateri yang tentunya berkompeten di bidangnya yang membahas terkait bagaimana cara kita untuk memperoleh ide dan membahas terkait permasalahan yang ada di desa binaan kita. Dan Ritma sekarang ini memiliki desa binaan sendiri yaitu di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, teman-teman. Nah, setelah kita melewati program kerja kelas diskusi ini, harapannya teman-teman tim yang ada yang nantinya juga akan dibentuk oleh panitia yang ada di divisi R&D itu harapannya bisa membuat ide risetnya sendiri yang nantinya akan diterapkan di ritma riset seperti itu. Selanjutnya itu ada agenda FGD yang nantinya juga akan mempertemukan tim riset dengan para LO yang sangat berkompeten di bidang riset yang nantinya juga akan membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan risetnya. Untuk FGD 1 ini nanti teman-teman harapannya sudah memiliki gambaran ide dan telah memutuskan ide mana yang akan diterapkan dan dilanjutkan di program kerja selanjutnya seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke program kerja yang kedua yaitu ada kelas analisis teman-teman. Apa sih kelas analisis itu? Kelas analisis itu merupakan program kerja yang ada di R&D setelah kelas diskusi dan FGD tadi yang membahas terkait
pengolahan data riset teman-teman. Jadi harapannya setelah program kerja kelas analisis ini, teman-teman bisa dan mampu mengolah data yang didapatkan untuk memperkuat ide teman-teman. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu puncak dari program kerja yang ada di divisi R&D yaitu Ritma Riset. Pasti Ritma Riset itu, Ritma Riset ini merupakan program kerja unggulan yang ada di divisi R&D, dan program ini berkaitan dengan riset tentunya teman-teman. Dan kita juga akan melakukan monitoring, evaluasi terkait riset yang dilakukan oleh teman-teman. Di sini juga ada program untuk pendanaan, program untuk penerapan riset, baik itu berskala rumahan dan nantinya juga akan diterapkan di desa binaan kita, yaitu desa binaan Kalisongo, teman-teman, seperti itu. Setelah itu, ada juga program kerja Ritma Berkarya. Setelah kita menyelesaikan nih riset kita, tentunya kita harus mengapresiasi terkait progres kita, terkait kinerja kita dalam menyelesaikan riset ini. Maka dari itu, program kerja Ritma Berkarya ini bertujuan untuk memfasilitasi teman-teman dan memberikan apresiasi kepada seluruh tim riset yang telah terbentuk, yang telah menyelesaikan risetnya, serta juga ada sebuah pameran terkait hasil riset teman-teman. Jadi seperti itu gambaran dan rangkaian program kerja R&D yang tentunya juga sangat panjang ya teman-teman. Dan puncaknya kita juga sudah berada di pertengahan kepengurusan yang tentunya sekarang kita juga udah mulai masuk di program kerja Ritma Riset. Seperti itu, Andi. Oke, terima kasih Kak Vicky atas penjelasannya dan sudah jelaskan juga ya alur dari Ritma Riset itu sendiri. Mungkin dari Kak Vicky bisa kasih tahu nih, tadi kan itu ada dibentuk kelompok-kelompok, terus kelompok-kelompok tersebut itu bakal kayak melakukan diskusi dengan menentukan ide mereka masing-masing. Nah, setelah melakukan menentukan ide, baru dibuat penelitian proposal ya, proposal ya Kak? Betul, betul. Ya, Ya, betul. proposal. Terus itu kan, nah itu apakah diuji terlebih dahulu Kak oleh dosen atau gimana? Oke, oke. Oke. Terkait pengujian, tentunya juga setiap tim riset ini harapannya memiliki dosen pembimbing. Karena apa? Karena dalam prosesnya kita juga tentunya harus dibimbing oleh pihak-pihak yang berkompeten dan ahli di bidangnya. Salah satunya yaitu dosen pembimbing. Sehingga ketika kita terhadapi ya misalnya terjadi sebuah permasalahan terkait riset kita yang kurang maksimal, riset kita kurang memenuhi parameter yang diinginkan. Nah, itu harapannya setelah berkonsultasi dan sharing dengan dosen pembimbing ini, permasalahan tersebut bisa teratasi sehingga harapannya ide riset teman-teman bisa dapat terselesaikan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Kalisongo seperti itu. Sebelumnya juga mungkin aku tadi kelupaan ya terkait permasalahan yang ada di desa Kalisongo. Jadi permasalahan yang ada di desa Kalisongo ini ada dua yang kita bahas di rangkaian program kerja yang ada di divisi R&D. Yang pertama itu terkait penggunaan pestisida. Jadi dari warga atau petani jeruk di sana, penggunaan pestisida ini sangat terlalu berlebihan, teman-teman. Jadi mereka di sana sangat ketergantungan terhadap penggunaan pestisida ini yang tentunya memiliki efek buruk terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, itu terkait pengolahan komoditas unggulan, yaitu jeruk.
di sana tidak ada pengolahan-pengolahan terkait komoditas ini. Jadi petani, masyarakat di sana itu langsung menjual komoditas jeruk ini secara langsung berupa jeruk seperti itu, tanpa ada pengolahan, tanpa ada inovasi terlebih dahulu, sehingga nilai jual dari jeruk ini itu tergolong rendah seperti itu. Jadi harapannya dari berbagai rangkaian program kerja yang ada di divisi R&D ini nantinya muncul ide-ide yang brilian, yang inovatif, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang sudah aku jelaskan tadi. Seperti itu, Andi. Oke, tadi kan sudah dikasih tahu juga nih permasalahan apa saja sih yang terjadi di desa binaan. Tapi aku pengen kepo nih Kak. Nanti kan setelah kelompok-kelompoknya itu diuji, nah itu berapa kelompok sih yang memiliki kesempatan untuk bisa menerapkan risetnya di desa binaan? Oke, buat berapa banyak kelompok yang nanti akan melakukan penerapan riset di desa binaan itu kita memfasilitasi hanya 2 kelompok saja, Andi. Kenapa demikian? Karena juga kita di sini keterbatasan waktu, keterbatasan biaya dan tenaga, sehingga yang paling mungkin dan bisa kita lakukan itu hanya 2 kelompok saja. Tetapi harapannya meski 2 kelompok saja yang melakukan penerapan riset, teman-teman itu juga wajib dan harus tetap menyelesaikan risetnya dengan skala rumahan. Seperti itu. Untuk dananya dari kita, divisi R&D juga akan memberikan dana ke seluruh tim riset untuk menyelesaikan risetnya dengan skala rumahan terlebih dahulu, dengan skala kecil tadi. Setelah itu, kita dari hasil penyelesaian ya, dari hasil menyelesaikan ide riset tadi dengan skala kecil, itu hasil tersebut menjadi fondasi kita, panitia, dalam memilih kelompok yang nanti akan melakukan penerapan riset di desa binaan. Selain itu juga ada beberapa faktor yang lain terkait progres setiap harinya, penilaian dari juri, dan masih ada banyak beberapa faktor yang lain seperti itu, Andi. Oke Kak, ini kan tadi cuma 2 kelompok nih yang apa menerapkan risetnya. Nah, bisa kasih tahu nggak sih kalau riset yang cocok untuk diterapkan di desa binaan itu yang seperti apa sih? Oke, riset yang cocok untuk diterapkan di desa binaan. Oke, menurut aku pribadi, berdasarkan pengalaman ibu tahun lalu juga dalam menjalani program kerja yang ada di divisi R&D, riset yang cocok untuk diterapkan yaitu riset yang tentunya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Seperti itu. Jadi, jika kita mengambil contoh saja di desa Kalisongo, tentunya kelompok atau ide riset yang layak itu ya tentunya harus bisa menyelesaikan 2 permasalahan tadi seperti itu. Dan Oke, berkaca pada ya. pengalaman tahun lalu, permasalahan yang ada di desa Kalisongo ini juga tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada di desa binaan sebelumnya, yaitu di desa Donowari, Kecamatan Karangposo, Kabupaten Malang, seperti itu, Andi. Oke, mungkin kita jelas balik ya Kak dari untuk tahun lalu. Nah, itu kan tahun lalu juga tentang jeruk ya, kalau nggak salah. Iya, betul-betul.
Oke, tentang jeruk. Nah, riset apa sih yang diterapkan di Desa Binaan tahun lalu, Kak? Mungkin bisa disebut kayak dikasih Oke, tahu kayak gambaran riset yang diterapkan. oke. Untuk ide riset tahun lalu itu merupakan ide riset terkait ini ya, pertanian ya. Jadi salah satu tim riset yang terbentuk di Litbang Riset tahun lalu itu memiliki ide yaitu biopestisida yang terbuat dari daun jeruk dan daun pepaya seperti itu. Untuk lebih detailnya mungkin aku masih belum bisa menjelaskan ya karena kelompok yang terpilih itu bukan kelompokku kayak gitu. Jadi uh, aku di sini sedikit memberikan gambaran saja. Ide riset tersebut merupakan ide yang harapannya bisa menyelesaikan permasalahan terkait hama yaitu lalat buah, teman-teman. Jadi harapannya dengan adanya biopestisida itu hama yang ada di kebun jeruk Desa Donowari itu bisa Oke, mungkin berkurang dan bisa teratasi seperti itu kan. mungkin em, aku kepo nih, Kak. Kan biasanya kalau penerapan riset tuh ya biasanya nggak berjalan mulus ya, Kak. Ada nggak sih kendala waktu penerapan riset tahun lalu, Kak? Oke, kalau kita membahas terkait kendala itu ketika kita melakukan kegiatan lapangan tentunya sangat banyak permasalahan yang kita hadapi teman-teman karena waktu kita melakukan kegiatan lapangan meski kita telah merencanakan sedemikian rupa tetap saja ada beberapa hal yang tidak terduga seperti itu. Dari situ kita juga banyak belajar untuk selalu menyiapkan perencanaan-perencanaan yang lebih matang ke depannya sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kedua kalinya. Dan berkaca dari tahun lalu, permasalahan yang kita hadapi ketika penerapan riset itu yang pertama yaitu terkait dana, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ingin menyelesaikan sebuah riset, tentunya akan lebih maksimal dan optimal ketika dana yang kita peroleh itu juga besar, teman-teman. Nah, pengalaman tahun lalu kita terkendala dana sehingga riset kita itu masih dapat dibilang belum optimal, namun masih tetap bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Nah, maka dari itu, dari pengalaman tersebut untuk tahun ini, kita berinovasi untuk mengajukan berbagai pendanaan terkait riset dan pengabdian masyarakat yang telah diikuti oleh teman-teman divisi R&D dan beberapa kelompok yang ada di tim riset seperti itu. Itu yang pertama. Solusi yang kedua juga kita sekarang juga berinovasi untuk melakukan dana usaha sendiri, yaitu melakukan sponsorship ke perusahaan. Selain itu kita juga melakukan dana usaha untuk uh, misalnya kedepannya juga kita akan merencanakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dana usaha yang nantinya juga akan menambah dana kita seperti itu. Itu yang permasalahan pertama. Terus yang permasalahan kedua yaitu terjadi penolakan terkait ide riset yang tahun lalu akan kita lakukan. Jadi tentunya ketika kita akan melakukan penerapan riset, kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat di sana. Tapi sebelum itu kita juga membicarakan hal ini kepada beberapa stakeholder yang ada di sana. Nah, waktu tahun lalu itu ada salah satu stakeholder di sana yang intinya menolak terkait ide riset kita seperti itu. Jadi solusi waktu itu kita juga pelan-pelan menjelaskan terkait ide riset kita ini
bahwasanya ide riset ini juga telah teruji, telah melalui berbagai perencanaan dan riset tentunya, sehingga ketika diterapkan itu juga sudah jelas mampu menyelesaikan sebuah permasalahan, dan tentunya kita menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam sehingga pihak masyarakat tersebut akhirnya bisa menerima ide riset kita. Nah, untuk saat ini solusi yang kita lakukan juga agar tidak terjadi permasalahan yang sama seperti itu, kita telah bekerja sama dengan pihak Bali Jestro, sehingga harapannya dengan kerjasama ini itu mampu memberikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ide riset kita. Seperti itu, Andi. Oke, mungkin banyak sekali kendala yang dihadapi ya Kak, tapi mungkin kita bisa cukupkan untuk podcast kali ini. Dan ada closing statement nih dari Kak Vicky, bisa kasih tahu nih Kak tentang Prokoritma biar teman-teman Ritma itu semangat dalam mengikuti agenda-agenda dari Ritma Riset. Oke. Buat teman-teman staf Ritma semua, semangat terus ya dalam menyelesaikan risetnya. Dari panjangnya rangkaian program kerja yang ada di divisi R&D, baik itu mulai kelas diskusi sampai ritma berkarya, itu semua tentunya membangun dan melatih soft skill teman-teman dalam bidang riset. Apapun kendalanya, nikmati saja prosesnya, dan kita juga dari divisi R&D telah memberikan yang terbaik buat teman-teman semua dalam belajar terkait riset seperti itu. Dan untuk tahun ini kita juga memfasilitasi teman-teman tim riset yang terpilih untuk melakukan penelitian dan pembuatan ide riset di Bali Jestro. Sehingga harapannya teman-teman bisa memaksimalkan fasilitas ini dan tentunya tetap semangat dalam menyelesaikan risetnya. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak nih Kak Vicky atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman semua, gimana nih teman-teman setelah bincang-bincang dengan Kak Vicky? Mantap kan? Semoga teman-teman semua dapat memperoleh manfaat dan ilmu dari bincang-bincang tadi ya. Dan makasih banyak nih kepada Kak Vicky karena berkenan hadir dan sharing-sharing tentang Ritma Riset pada podcast kali ini. Dan makasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di podcast-podcast menarik lainnya dari Ritma FMIPA UB. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman semua.